Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Bapak Diaken Taufik Abisetia. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami,
Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berdasarkan firman itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayatnya ke-8 hingga ke-9 yang menyatakan, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kasih pasti memaafkan.
kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari paduan suara virtual Jemaat Sektor Pelayanan 1. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Jemaat, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Namun mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus pada pagi hari ini, Tuhan boleh mampukan kami semua, berikan kami kesempatan untuk beribadah, mendengar, menghayati, merenungkan, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari akan firman yang sebentar kami akan dengar. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa terus memberikan penyertaan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, urapi kami semua, dan lingkupilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menghayati firman yang akan kami dengar, dan terlebih untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Berkati kami dan pimpin kami, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan hamba-Mu, dan terimalah kami dan layakkanlah kami untuk menerima segala berkat daripada-Mu. Inilah kami, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bertahta di kerajaan surga. Kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita patut terus mengucap syukur kepada Tuhan bila sampai dengan hari ini, pagi ini, Tuhan terus mengizinkan dan memberikan berkat-Nya untuk kita boleh terus
dapat beribadah, bersekutu dengan Tuhan, baik melalui ibadah tatap muka maupun ibadah yang dilaksanakan melalui virtual atau online seperti yang kita lakukan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita semua saat ini memasuki bulan yang ke-9 di mana masa pandemi COVID-19 ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-9. Tentunya banyak sekali aspek kehidupan kita yang terdampak. Misalnya bisa saya sebutkan dalam hal aspek kesehatan. Banyak sekali baik saudara-saudara kita sendiri maupun masyarakat bisa kita lihat banyak sekali yang mengalami dampak, bahkan ada yang harus kehilangan saudara atau orang tua atau suami, istri, anak terkasih mereka. Aspek berikutnya yang hilang dalam kehidupan kita, interaksi sosial dengan sesama. Kalau dulu kita berinteraksi sesama tidak ada batasan, saat ini banyak sekali hal-hal yang harus kita batasi. Jadi kita tidak bebas pada saat sebelum masa pandemi COVID-19. Aspek kehidupan yang terdampak lagi adalah kehidupan persekutuan dengan sesama jemaat. Kemudian aspek pekerjaan hingga aspek kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Bapak Ibu bisa merenungkan sejenak bahwa banyak sekali saudara kita, teman kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin kalau kita bicara aspek pekerjaan, aspek ekonomi, banyak sekali yang terkena dampak, mulai dari berkurangnya pendapatan, mulai dari bahkan sampai hilangnya pendapatan. Banyak dari kita dalam hal pekerjaan mengalami dampak yang sangat signifikan, penurunan dalam hal pendapatan, bahkan hingga sampai kehilangan pendapatan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selama 9 bulan itu juga, apakah dari kita semua juga tanpa menerima berkat apapun dari Tuhan? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing, bagaimana selama 9 bulan terakhir penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, termasuk dalam hal ini gereja kita, GPIB Jemaat Surya Kasih, juga patut menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus mengizinkan untuk gereja tetap menyediakan pelayanannya. Sebab Tuhan yang menggerakkan pribadi-pribadi dan memampukan mereka untuk memberi. Dalam hal ini untuk misi-misi pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kaya tidak senantiasa merupakan keadaan atau kesempatan terbaik dalam hal memberi. Begitu juga dengan miskin, bukanlah situasi terburuk atau penghalang dalam hal berbagi atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita.
Jadi ukurannya bukan kita harus kaya dulu untuk bisa melakukan persembahan atau memberi, atau sebaliknya, karena kita masih miskin statusnya, jadi terhalang untuk melakukan hal dalam memberi. Dalam hal memberi persembahan, Alkitab telah menunjukkan bahwa mereka yang berkekurangan harta, janda miskin, mempersembahkan lebih banyak dari si kaya, karena dia memberi dari kekurangannya. Dalam konteks ini, tidak berarti yang memberi sedikit bernilai lebih banyak, atau sebaliknya, yang mempersembahkan banyak bernilai sedikit. Semua bergantung pada nilai lain, yaitu kerelaan, ketulusan, keikhlasan kita dalam memberi. Kekurangan uang bukan keadaan yang melemahkan daya beri atau kemampuan memberi kepada pelayanan. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks ini, dalam hal memberi tidak hanya bergantung pada saat kita ada atau pada saat kita berlebih, namun ada sisi lain, ada nilai lain, yaitu kerelaan, ketulusan, keikhlasan yang muncul dari hati kita untuk melakukan persembahan. Melalui perikop hari ini, kita dapat melihat atau diberikan satu contoh yang ditunjukkan kepada kita pembaca untuk belajar bagaimana cara hidup jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka dipuji Rasul Paulus karena memiliki semangat untuk mengambil bagian dalam pengumpulan dana penunjang pelayanan. Ini kita bisa baca di ayat yang baru saja kita baca. Saya akan bacakan ulang untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, kamu hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Makedonia adalah satu provinsi jajahan Kekaisaran Romawi yang kaya dengan kayu dan jenis logam berharga. Namun demikian, kekayaan ini dikuasai oleh pemerintah yang berkuasa, sehingga orang-orang Kristen di Makedonia tidak serta-merta dapat menikmatinya. Jadi kekayaan berlimpah, sumber daya semuanya ada, negaranya daerah negaranya sangat maju, makmur. Namun masyarakat Kristen atau orang-orang Kristen di Makedonia tidak serta-merta dapat menikmatinya, karena semuanya itu diambil oleh pemerintah yang berkuasa. Kondisi jemaat Makedonia bukan saja berkekurangan secara material, namun terbeban dalam berbagai penderitaan lainnya. Jadi tepat sekali menurut Rasul Paulus untuk dijadikan contoh gambaran pengajaran tentang pelayanan keuangan jemaat. Dengan kondisi jemaat yang dilingkupi berbagai penderitaan, ternyata diketahui bahwa pemberian mereka melampaui harapan para rasul. Kita bisa baca di ayatnya yang kelima. Saya akan baca ulang untuk Bapak Ibu jemaat saudara-saudari sekalian.
Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi kemampuan jemaat Makedonia dalam hal memberikan dukungan material bagi pelayanan tidak datang dari sumber daya kepemilikan materi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebab jelas sekali bahwa apa yang dimiliki tidak mempunyai kekuatan dalam memberikan dampak kesejahteraan bagi mereka. Jadi tidak ada secara kemampuan material, jemaat Makedonia tidak bisa. Bahkan kehidupan mereka sendiri pun itu sangat terbatas dan dalam banyak sekali penindasan. Lalu apa yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar agar kita dapat menerima kesaksian Paulus tentang contoh iman jemaat Makedonia? Rasul Paulus menuliskan hal tersebut pada ayat pertama. Apa yang membuat jemaat tersebut dimampukan melakukan hal yang sesungguhnya tidak dapat mereka lakukan, mengingat kondisi yang serba kekurangan. Jadi apa yang bisa menjadi dasar kita untuk menerima kesaksian Rasul Paulus tentang contoh iman jemaat di Makedonia adalah kasih karunia atau kekuatan ilahi. Kasih karunia tidak pernah menjadi kekuatan manusia. Kasih karunia tidak pernah datang dari benda-benda atau nilai yang diletakkan manusia, misalkan uang. Semua oleh anugerahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan dan penghayatan firman Tuhan ini, setidaknya terdapat dua hal yang boleh kita garis bawahi. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi atas keberadaan kita masing-masing, baik bagi kita yang berada dalam kelebihan secara materi maupun kita yang sedang berada dalam kekurangan secara materi. Allah selalu memiliki cara untuk membuat kekayaan seseorang menjadi bermanfaat bagi orang lain. Setiap pemberian bagi pelayanan, Allah tidak pernah absen dalam menyebabkan seseorang terpanggil untuk berbagi berkat, untuk berbagi harta yang mereka miliki. Allah selalu membuat seseorang tergerak hatinya untuk ambil bagian dalam pelayanan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ikut serta dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan merupakan cara yang Allah tetapkan dan kehendaki. Ini terbukti membuat pelayanan tetap ada hingga hari ini. Bapak Ibu, bagaimanapun situasi yang kita alami saat ini, bahkan bukan hanya situasi Pondok Kopi, bukan situasi Jakarta, bukan situasi Indonesia, bahkan situasi global, situasi di seluruh negara, tidak ada yang terlepas dari situasi pandemi ini. Nah, namun kita bisa melihat tidak satu pun berita yang memunculkan gereja di satu tempat tutup, gereja di sana tutup, dan sebagainya.
Itu adalah bukti nyata bahwa Allah selalu hadir dan Allah selalu menyertai kita di dalam memberikan dan di dalam melakukan pelayanannya. Allah memberikan berkat bagi gerejanya atau organisasi pelayanan dengan cara memberi makanan atau berkat kepada umatnya masing-masing pribadi. Semua pemberian yang didasarkan pada kasih karunia-Nya tidak mengeluarkan bunyi keluhan. Sebaliknya, pujian bagi kemuliaan-Nya menimbulkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Sebab segala yang datang kepada manusia semuanya karena kasih karunia-Nya. Selamat menyambut hari Minggu Advent pertama dengan penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami naikkan syukur kami bila pada pagi hari ini Tuhan boleh berikan kebenaran firman yang boleh nantinya berdiam di dalam hati kami dan menjadi pegangan dalam kehidupan dan tingkah laku kami sehari-hari. Bapa yang di surga, terima kasih atas urapan Roh Kudus-Mu sehingga Tuhanlah yang memimpin kami di dalam menghayati, merenungkan, bahkan nanti melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih kami naikkan atas syukur dan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami
yang kami rasakan bahwa kami saat ini, kehidupan kami yang boleh berubah drastis, berubah secara total dibandingkan kehidupan kami yang sebelumnya. Dan kami sudah melewati masa ini, sudah bergumul, sudah menjadi satu dalam kehidupan pandemi COVID-19 ini. Tanpa terasa sudah 9 bulan. Namun kami percaya bahwa kami masih ada, kami boleh berada sampai dengan pagi ini, itu atas kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun dunia, meskipun situasi yang kami hadapi tidaklah mudah bagi kami sebagai manusia, tetapi Tuhanlah yang menopang kami, Tuhanlah yang menyertai kami sehingga kami boleh melewati ini. Bahkan nanti kami percaya dan kami yakini bahwa Tuhan boleh memberikan rencana yang indah buat kehidupan kami. Tuhan boleh mengangkat, menghilangkan kehidupan yang saat ini terjadi, pandemi virus corona ini, sehingga boleh kehidupan kami, boleh Tuhan kembalikan ke dalam kehidupan yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pagi hari ini untuk seluruh jemaat yang mungkin saat ini mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan boleh tilik kehidupan mereka masing-masing, Tuhan boleh menopang setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan kuatkan kami semua, Tuhan tuntun dan Tuhan sertai sehingga kami boleh satu persatu boleh melewati dan menyelesaikan pergumulan kami masing-masing. Baik di dalam pekerjaan kami, baik dalam kegiatan-kegiatan harian kami, baik dalam studi-studi yang kami sedang lakukan, baik dalam kehidupan rumah tangga, bahkan baik dalam hal-hal yang terkecil yang kami terima dan kami alami setiap hari. Bapa yang di sorga, kami terkhusus berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara yang saat ini tentunya tidak mudah di dalam melewati masa-masa ini, menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, baik itu masalah sosial, masalah politik, masalah kesehatan, bahkan sampai saat ini masalah pandemi virus corona ini masih belum mendapatkan jawaban, belum mendapatkan satu jalan keluar yang baik. Tapi kami percaya bahwa pemerintah dalam hal ini, jajaran dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi hingga sampai level yang paling bawah, tingkat rukun warga, rukun tetangga, kiranya Tuhan sertai dalam setiap rencana-rencana, setiap apa yang mereka lakukan untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan kehidupan kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB dan fungsionaris Majelis Sinode. Kiranya Tuhan juga kuatkan semua elemen yang terlibat, semua fungsionaris yang terlibat, sehingga apa yang sudah menjadi program dan kegiatan yang harus dilakukan, Tuhan boleh sertai dan boleh topang, sehingga semua boleh terselesaikan dalam hasil dan keadaan yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat kehidupan jemaat janda, duda, yatim piatu, lansia dan jompo. Kiranya Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, Tuhan tahu apa yang mereka perlukan. Tuhan tilik, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kebahagiaan kepada mereka dalam usianya yang saat ini.
berikan kedamaian, kebahagiaan beserta anak cucu dan keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk warga jemaat yang saat ini sedang bersukacita karena memperingati hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan dengan pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan mereka, Tuhan boleh berikan dan anugerahkan mereka semua sukacita dan kebahagiaan. Kami berdoa juga Tuhan untuk warga jemaat yang saat ini sedang dalam kondisi sakit atau pemulihan maupun perawatan. Kami berdoa untuk Ibu Emi Laudu, Bapak Damon Pangau, Ibu Sumini Suyono, Bapak Yakob Waas, Ibu Sarcepati, Bapak DJ Meka, Ibu Francin Yokom, Ibu Sembiring Sinaga, Ibu Diana Pangaribuan, Bapak Renaldo Meka, Ibu Dorce Sahu Burua, Bapak Otis Sahu Burua, Bapak Penatua Ernest Palendeng, Bapak Edi Kanta, Ibu Hana Petrov, Bapak Tommy Ingkiriwang, Bapak Paulus Tarigan, Bapak Yudi Desmara, Ibu Juanita Simanjuntak, Ibu Asni Sihombing, Bapak James Tirayoh, Ibu Indri Karundeng, Ibu Desi Lapian, Ibunda dari Bapak Jemilengke. Kiranya Tuhan selalu sertai di dalam proses pemulihan, perawatan maupun yang sakit. Kiranya Tuhan topang, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berikan penyertaan Tuhan di dalam segala proses medis yang dilakukan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Rusli Subuh, keluarga Rogahang Tampi, keluarga Nyonya Bakar Besi, keluarga Nyonya Josephine Tenda, keluarga Nyonya Maudi Latu Perisa, keluarga Bapak Rosso Setiono, keluarga Paulus Tutuarima, keluarga Bapak Yoce Karinda, keluarga Teddy Tamoha, keluarga Nona Stefani Paliama, keluarga Adolf Supriharyono, keluarga Nyonya Foni Kurnia. Kiranya Tuhan juga sertai seluruh keluarga ini di dalam setiap aktivitas kegiatan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga topang dalam melewati masa-masa ini. Inilah kami Tuhan, inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dalam kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan,
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kepada Allah sumber
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita doakan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang telah mengutus hambanya Diaken Taufik Abisetia yang sudah memimpin kita dalam pemberita firman dalam ibadah online via YouTube GPIB Jemaat Surya Kasih DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mau disampaikan dalam warta jemaat ini. Yang pertama, ibadah keluarga atau ibadah sektor pelayanan dari sektor 1 sampai dengan sektor 6 dilaksanakan secara keseluruhan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 19.30 dan ibadah dilangsungkan secara Zoom dan link akan diinformasikan kemudian melalui WA Group di sektor pelayanan masing-masing. Yang berikutnya, persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte dan lain-lain dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja Surya Kasih setiap jam kerja. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur dengan secara transfer bisa dikirim di nomor rekening BRI yang tertera di dalam warta jemaat. Bahkan juga persembahan-persembahan lainnya bisa melalui kris yang sudah ada di warta jemaat. Selanjutnya, Surya Kasih peduli dengan situasi yang ada pada saat ini sampai dengan pada saat ini, situasi di mana kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, maka Surya Kasih peduli mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ikut berempati dan peduli kepada beberapa jemaat yang membutuhkan bantuan kita. Dan jika di masing-masing kita akan memberikan bantuan, bisa ditransfer melalui rekening GPIB Surya Kasih yang ada di warta jemaat. Selanjutnya, kotak persembahan pembangunan. Mulai ibadah hari Minggu tanggal 1 November 2020 akan disediakan kotak persembahan pembangunan, di mana dana ini setelah terkumpul akan dipergunakan untuk mendukung beberapa pembiayaan antara lain 1. Renovasi rumah pastori, 2. Perbaikan pagar dan gedung gereja, 3. Pengadaan lonceng gereja, 5. Perlengkapan multimedia, dan 6. Peremajaan mobil operasional gereja. Dan perkiraan biaya 361 juta rupiah. Jemaat bisa melihat dalam warta jemaat ketika jemaat tergerak untuk memberikan sumbangan untuk hal yang saya sampaikan di atas. Selanjutnya, ulang tahun. Presbiter bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 29 November sampai dengan 5 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara. Bidang pembangunan ekonomi gereja, jemaat dapat mengikuti dalam warta jemaat baik di buku warta jemaat maupun yang ada di WA Group yang telah di-share oleh presbiter sektor masing-masing. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya undang berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera
Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.